dosa menurut Islam? Silakan Mas Boy, jelaskan. Ya, pengampunan dosa kalau simpel sih, kalau di Islam itu Bang Dulu, kita tobat, tidak melakukan pekerjaan yang yang bisa mengakibatkan dosa. Pengampunan dosa itu seperti itu, simpel kalau di Muslim. Tata caranya itu Tobat bagaimana aja. tuh Mas Boy? Biar lebih paham begitu. Ya, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas bahwa apa yang kita kerjakan yang berhubungan dengan dosa itu tidak akan kita lakukan lagi. Itu kalau kalau dengan Allah, kalau Jadi salat dengan begitu Mas Boy. manusia Kita salat minta ampun begitu. bisa sholat taubat, itu ada salah satunya itu adalah sholat taubat itu, seperti itu kalau kita melakukan dosa terhadap Ya aduh, berarti simpel sekali. Berarti jangan itu. Ini bahaya aja ini. sebetulnya, mau apa lagi. Nah, kalau mau dikatakan sholat tobat, artinya doa tobat. Ya, sholat itu diartikan doa. Tapi kan ada tata cara, ada syariatnya. Ada syariatnya Bang Billy. Mungkin sholat tobat itu ada syariatnya, bagaimana itu melakukan ada. sholat tobat ya. Oke, mungkin sholat itu ada sholat dan A1, A1A, A1B, 1-2C, dijabar-jabarkan seperti begitu. Tetapi kalau sholat tobat, kita lihat ya rinciannya. Apa perlu soal sholat tobat? Kita lihat ya rinciannya. Doa adalah komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Artinya alat komunikasi antara Allah dengan manusia. Itulah doa. Nah, betul. Apa isi doa itu? Ya pengampunan. Nah, kenapa harus ada juga istilah sholat tobat? Nah, kalau di Islam, sholat itu ada bermacam-macam. Ada namanya sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu yang kita kerjakan 5 waktu. Karena yang membedakan itu adalah waktu dan niatan, Bang Billy. Kita kalau itu kan ada bacaan niatnya untuk sholat wajib yang 5 waktu, itu niatannya itu ada. Untuk sholat sunnah itu bermacam-macam sholat sunnah di Islam. Salah satunya adalah sholat sunnah taubat. Itu yang membedakan antara sholat sunnah, taubat, dan sholat wajib itu di niatan. Pada saat kita sebelum melaksanakan sholat, kita berniat. Niatan apa? Ya, niatan untuk taubat. Di situ yang beda. Tapi untuk bacaan dalam sholat itu sama semua. Oke, jadi begini. Pola tata berkomunikasi dengan Tuhan itu dalam Islam diatur. Artinya ada 5 waktu, ada ini begini, ada waktunya tertentu, ya kan? Ada waktu-waktunya, timing-timing. Nah, sedangkan kalau menurut kita, kalau doa, permohonan doa orang Kristen itu tidak mengenal batas dan waktu. Every day, every hour, every minute. Setiap saat bisa, setiap jam bisa. Ya, di Islam juga bisa. Nah, kalau di luar sholat, kita dizikir tanpa harus diatur. Kembali lagi ke zikir. Nah, kalau di zikir itu kita lihat hitung-hitung pakai apa itu istilahnya, batu itu dihitung-hitung. Zikir kan begitu. Tasbih. Pakai batu. Tasbih. Enggak juga. Nah, kadang tidak harus pakai itu, tidak. Itu hanya permudah aja. Iya, itu hanya permudah aja. Bukan perintah tapi permudah. Ada dalilnya itu. Iya. Oke, saya bicara sekarang. Setiap waktu seperti saya sekarang ini sedang berbicara sama Bang Billy, di hati saya juga bisa berzikir. Dan tidak perlu dihitung. Kalau soal zikir itu bukan produk Islam. Yang pertama produk Hindu. Kemudian diambil oleh Katolik. Itu fakta-fakta sejarah. Kemudian terturun ke Islam. Soal 5 waktu, agama Syafi'in lebih dulu. Orang-orang Syafi'in dengan agamanya, dengan kitab Kansarabanya, lebih dulu melakukan 5 waktu. Nah, sebenarnya dari 2 hal ini yang saya katakan, tidak ada hal yang baru yang Islam bawa ke bumi. Ajaran Islam yang baru itu tidak ada. Ngikut iya. Atau menggabungkan semua ajaran-ajaran yang ada di muka bumi ini. Bukan ajaran Taurat, bukan ajaran Zabur. Logikanya saja, Zabur dibenarkan untuk apa ya? Nyanyian Daud.
puji-pujian daun. Untuk apa dibenarkan? Sabur itu bukan aturan. Maaf Bang Billy yang ini sudah lari dari tema Silakan. pengampunan dosa, cara pengampunan dosa, bukan soal apa menyanyi-nyanyi apa. Oke. Bukan. Iya, ini kan Pengampunan cara-cara begitu. Saya sedikit bertanya dulu sedikit boleh ya? Iya, langsung lanjut Memere. Jadi begini kan sistem pengampunan dosa ini kan di Muslim dan Kristen ini kan berbeda. Cara ya. Sudah saya pernah tanya. Iya. Jadi begini, di Muslim ini kan ada hadis itu kemarin sudah saya tampilkan ya, bahwa ketika orang beriman, ketika dia sakit ataupun masuk rumah sakit, itu dosanya itu sudah diampuni. Jadi dosanya itu skala perbuatannya itu sudah diampuni langsung ketika dia sakit. Nah di situ maka saya katakan agak berbeda dengan orang Kristen ya. Lalu kedua saya pernah baca. Bang Meme ya. Sakit kalau dia ikhlas dengan penyakitnya, tapi kalau dia sakit dengan mengumpat, ya juga lah. Iya, yang dimaksud di situ ditujukan kepada orang mukmin. Mukmin itu artinya orang yang beriman ya. Mukmin itu orang yang beriman, betul. Ya, jadi artinya ketika orang beriman kepada Tuhan, orang yang beriman ketika dia sakit, maka dosanya langsung diampuni. Lalu yang kedua soal Ka'bah. Apakah Ka'bah ini kan kemarin saya pernah baca bahwa dia itu adalah tangan kanan Tuhan atau gimana dia bisa mengampuni dosa. Saya minta penjelasan lah kira-kira gimana itu. Coba Bang Fauzi bisa jelaskan Bang Fauzi. Bang Fauzi atau Bang Panji? Bang Panji. Iya, Bang Panji. Aku nyimak dulu ini malam. Jadi begini, saya sedikit dulu. Jadi sedikit tentang penebusan dosa ini, pengampunan dosa ada sedikit saya tambahkan. Jadi kalau zaman dahulu bangsa Israel itu untuk ada mengadakan pertobatan, yaitu menyembelih darah anak domba atau binatang-binatang halal yang lainnya untuk diberikan persembahan sebagai korban pengampunan kesalahan mereka. Bangsa-bangsa yang tidak melakukan itu seperti Nineve dan seperti bangsa yang lain itu dimusnahkan Tuhan. Nah, untuk pertobatan dosa. Nah, kalau kita yang sudah menyadari bahwa darah Yesus yang sudah menggenapi itu, kita melakukan kita melakukan pertobatan sungguh. Bagaimana, Bro? Iya, bangsa Ninive. Ya, Nineve, oke lah, is okay. Pada zaman dulu ya kan kota Sodom dan Gomora juga terjadi seperti itu. Nah, mereka tidak mengenal Tuhan dimusnahkan. Jangankan binatang, sampai semutnya ada di situ juga ikut mati kayaknya. Itulah faktanya. Begitu juga di zaman Nuh. Nah, itu kalau dalam doa orang Kristen itu untuk pengampunan dosa ini adalah pertobatan yang sungguh. Bagaimana pertobatan yang sungguh? Kita betul-betul datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan lagi. Nah, kita mengakui semua kesalahan kita. Nah, tidak semua orang Kristen itu melakukan pertobatan sungguh dengan doa. Tidak semua. Apa yang dimaksud dengan pertobatan sungguh? Ketika kita itu berdoa, merasa bersalah, kita datang kepada orang itu dan meminta maaf. Walaupun dia yang bersalah kepada kita. Tetapi kita lepaskan semua. Nah, apakah ada orang yang bisa melakukan hal itu? Itu namanya pertobatan sungguh. Ya, kalau di Islam itu namanya taubatan nasuha itu. Nah, itu yang dilakukan. Iya. Jadi kalau pertanyaan Bang Memere tadi soal Ka'bah ya Bang Memere? Ya, kalau pertanyaan saya soal Ka'bah, kalau soal hadis yang mengatakan bahwa ketika orang mukmin atau orang beriman itu sakit, Allah itu mengutus malaikatnya datang untuk menjaganya ya. Lalu dosanya itu dihapuskan. Kalau itu menurut saya tidak begitu mempermasalahkan karena itu perspektifnya Islam ya, haknya Tuhan ya, itu haknya Tuhan. Iya. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah Ka'bah. Nah, bagaimana itu? Ka'bah ini kan dipercaya sebagai tangan kanan Tuhan dan dia bisa menghapus dosa.
itu dalil dalam hadis ya tertulis begitu. Iya, kalau hadis atau Al-Quran mungkin bisa jadi itu. Aku pernah baca sih tapi Oh udah iya lama. iya iya. Lanjut aja lanjut. Terus Ah, jadi bagaimana mungkin ada pertanyaannya? hadis mungkin. Iya, jadi Ya, pertanyaannya pertanyaan bagaimana? saya, jadi kan Penjelasan menurut maksudnya Bang Bill itu penjelasannya bagaimana? ya, jadi menurut perspektif Kristen ini kan yang berhak mengampuni dosa ini kan hanyalah Tuhan itu sendiri. Iya. Tidak ada boleh menghapus dosa di lain daripada Tuhan itu sendiri. Tapi Jadi di sini kan kita melihat bahwa kok bisa batu kaba bisa menghapus dosa. ah, Nah, di iya. sini saya minta penjelasannya. Oke. Bisa saya jelaskan sedikit aja. Boleh, boleh, boleh. Iya. Bagi umat Islam ya, ini bagi umat Islam. Apa yang dikerjakan Rasul itu adalah sunnah. Jika kita ikuti kita mendapat pahala. Begitu ya. Jadi kalau Rasul mencium itu ajar aswad, kita ikuti, kita akan mendapat pahala. Bukan dosa kita dihilangkan tapi mendapat pahala. Karena itu sunnah Rasul. Seperti piara jenggot ya. Itu adalah sunnah Rasul. Kita mendapat pahala kalau kita ikut sunnah. Karena di apa nih, di dalam Al-Quran juga tidak ada mengatakan mencium batu itu menghapus dosa atau bagaimana. Yang ada, yang saya tahu itu kalau kita ikut sunnah Rasul kita mendapat pahala. Jadi pahala dengan dosa itu nanti dibuka pada kemudian hari, saat hari pembangkitan. Nah itu dibuka, yang mana yang lebih banyak ya pasti akan dijatuhkanlah hukuman itu, atau dijatuhkanlah apa yang kita dapat nanti begitu. Dibuka buku kehidupan itu. Kalau di Islam mengatakan timbangan. Jadi kalau menghapus dosa ya saya rasa kurang pas lah. Kalau mendapat pahala itu pas sekali itu mendapat pahala. Dan kalau tata cara menghapus dosa di dalam Islam seperti tadi Bang Boy jelaskan, itu sudah pas dengan sholat, karena itu adalah wajib. Itu wajib. Ya, bukan untuk orang mampu. Kalau haji kan untuk orang yang mampu. Tapi sholat itu diwajibkan. Tidak ada bilang bagi orang yang mampu. Tidak ada kata-kata itu. Tapi diwajibkan. Siapa saja begitu. Yang sudah cukup umur. Ya sudah balik lah begitu. Balik. Begitu Bang Mere. Ya kalau ada yang masih Bang Mere kurang paham silakan Bang Mere. Mudah-mudahan ada Bang Boy, Bang Panji, Bang Fauji, saya bisa jelaskan begitu. Ya, Bang Billy lanjut Bang Billy. Kalau ini sama Bang Billy ini saya penasaran soal tadi Bang Billy, yang Bang Billy mengatakan dengan darah Yesus itu. Bagaimana tadi Bang Billy? Halo Bang Billy. Bang Billy, how are you? Bang Billy masih ada kah? Tidak ada Bang Billy. Oh, Bang Billy terpental mungkin itu. Ya, jadi mungkin Bang Billy belum masuk, biar saya jelaskan dulu tentang pengampunan dosa di Kristen ya. Iya. Kalau boleh soal darah Yesus tadi itu. Ya. Nanti darah Yesus nanti biar Billy yang jelaskan, Oh, karena iya. dia yang mengangkat apanya kan. Iya. Jadi sistem pengampunan dosa di Kristen itu yang berhak mengampun dosa itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi selain Tuhan tidak ada yang boleh mengampuni dosa. Jadi salah satu perbuatan supaya dosa kita diampuni adalah salah satu memaafkan sesama manusia. Kita harus menerima bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita sendiri pun juga demikian. Jadi ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita wajib untuk memberikan maaf. Itu sudah bagian daripada persyaratannya. Jadi persyaratannya itu kan dimasuk dalam Matius 6 ayat 14-15. Saya bacakan ayatnya ya. Silakan. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi salah satu persyaratannya untuk
dosa kita diampuni itu ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kita wajib untuk mengampuninya atau memaafkannya. Tetapi jika orang melakukan kesalahan kita tidak memaafkan, maka Bapak di surga juga tidak akan mau memaafkan kesalahan kita. Masuk Itu akal, masuk persyaratnya akal, untuk persyaratannya supaya dosa kita diampuni. masuk akal. Iya. Apakah kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yesus itu dosa kita diampuni atau tidak tuh? Apakah kita mendapat dosa atau tidak? Ya, kalau ayat tadi kan menyebut ketika orang melakukan kesalahan kepada kita ya. Kalau Jadi kita tidak mau memaafkan kesalahan orang itu, maka ya kita berdosa. oh iya. Jadi walaupun kita tidak mengikuti perintah Yesus, tetap kita tidak dapat dosa begitu. Yang penting memaafkan orang. Itu pasti dosa kita Yang betul diampuni. itu penebusan dosa dalam penyaliban Yesus itu yang betul penebusan dosa atau pertobatan sih, Bang Mimi? Kalau penyaliban Yesus ya, Iya, itu menebus dosa atau konsepnya itu pertobatan. bukan. Kalau penyaliban Yesus konsepnya adalah penebusan dosa waris. Penebusan dosa waris. Ya, Oh, jadi bukan penebusan dosa-dosa umat yang lainnya, bukan ya maksudnya ya? dosa perbuatan, bukan. Dosa perbuatan Dosa- enggak ya? Kalau dosa perbuatan itu di Yeskiel itu sudah menjelaskan bahwa dosa anak tidak akan ditanggung bapa dan dosa bapa juga tidak akan ditanggung anak. Artinya di sini dosa perbuatan itu ditanggung masing-masing. Jadi Yesus datang tidak menebus dosa perbuatan manusia tetapi dosa waris. Apa yang dimaksud dosa waris? Ketika perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang dimaksud adalah perjanjian yang pertama antara Allah dengan Adam. Itu disebut perjanjian lama. Lalu disebut kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru itu perjanjian antara Yesus dengan murid-muridnya atau umat yang baru ini disebut perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah perjanjian yang pertama ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Adam. Perjanjian apa yang dimaksud di situ? Perjanjian Allah itu melarang Adam tidak boleh memakan buah yang dilarang Tuhan karena itu adalah salah satu untuk menguji iman atau menguji kesetiaan manusia tersebut kepada Tuhan. Tetapi perjanjian pertama itu sudah dilanggar. Bukannya kalau Adam tidak memakan buah pengetahuan itu kita sebagai manusia itu anak turun aja tidak akan mengetahui mana baik mana buruk. Maksudnya gimana Bang Ben? Seandainya si Adam itu buah pengetahuan itu supaya manusia itu kan tahu kan, akhirnya kan tahu di situ. Akibat Mana dari yang makan baik buah dan mana yang buruk? mana yang baik dan mana yang buruk. Itu Billy sudah masuk maknanya belum itu, di Bang? situ. Oh ya Maknanya Billy. itu Bang kan Boy. di situ. Ya, Billy sudah masuk belum? masuk. Oh ya lanjut dengan Billy, aku nyimak ya. Aku nyimak. Ya, Mas Billy. Ya oke. Mas Billy ini soal apa Mas Billy? Ini darah Yesus kata Mas Billy tadi itu bagaimana tadi? Darah Yesus itu. Iya. Pengampunan dosa itu dengan darah Yesus itu. Iya. Jadi sebenarnya seperti yang saya selalu katakan, Iya. tidak akan terjadi dosa kalau seumpamanya Adam dan Hawa tidak makan buah terlarang. Iya. Tapi cara pengampunan dosa tadi itu Bang Billy singgung darah Yesus. Maksudnya bagaimana itu? Cara Bang Billy minta ampun sama Tuhan itu dengan darah Yesus itu caranya bagaimana? Jadi kalau kenapa ini sekarang ini disebut dengan, kalau zaman dahulu pengampunan orang berdosa itu dengan korban bakaran Iya paham. atau korban Sembelian lah. Iya. Tetapi sekarang karena kita sudah ditebus dengan darahnya itu, kita hidup di zaman kasih anugerah. Artinya setiap orang yang bersalah itu akan ada masa penghakiman. Jadi kalau zaman dahulu tidak melakukan konteks pengorbanan pengampunan dosa, ya bisa jadi kasus seperti Nineve, Sodom dan Gomora.
Tuhan musnahkan. Tetapi kalau agar tidak dimusnahkan harus ada pengampunan dosa, yaitu korban darah anak domba. Nah, kalau kita sekarang tinggal bermohon karena kita sudah diselamatkan kalau kita berbuat dosa. Nah, untuk pertobatan itu Tuhan yang nilai apakah apa sungguh atau tidak. Tetapi kita sudah tahu caranya. Tetapi kembali lagi kepada kita, apakah kita berdoa dengan sungguh atau tidak? Itu saja. Nah, bagaimana untuk melakukan doa itu dengan sungguh? Ya jelas. Dalam doa itu dikatakan doa orang yang tidak menurut hukum adalah kekejian bagi Tuhan. Itu ada dalam Alkitab. Supaya kita tahu bahwa doa kita itu didengar. Karena tidak mungkin kan Tuhan berkata, iya doamu sudah kudengar. Kapan? Ada manusia di mana bisa berkata bahwa sudah, saya yakin doa saya sudah dengar. Ya, ada pernah berbicara demikian. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa doa kita itu diterima? Yang pertama itu apa? Ada perubahan hidup. Melakukan dulu hal yang benar. Baru doa kita itu bisa didengar. Kalau kita belum melakukan perbuatan yang benar dan mulia di mata Tuhan, bagaimana bisa doa kita itu didengar? Itulah harus melakukan pertobatan yang sungguh. Iya, saya paham. Tapi soal darah Yesus itu, pengampunan dosa dengan darah Yesus, maksud saya cara Bang Billy minta ampun dengan darah Yesus itu bagaimana begitu? Soalnya tadi Bang Billy menyinggung soal darah Yesus itu. Jadi maksud saya bagaimana Kan saya cara? bilang, Kak, jadi Apakah kalau dengan darah perjamuan? Yesus, Apakah dengan perjamuan atau Dengan apa? Begitu. dengan darah Yesus, kita sudah ditobatkan. Jadi tidak perlu lagi melakukan korban bakaran. Itu maksud saya. Oh, jadi walaupun kita berbuat dosa, kita telah ditobatkan begitu dengan darah Yesus yang sudah mati untuk selamanya begitu. Yang mati Bukan sekali. begitu. Oh, Bukan begitu. lalu Doa perbuatan, doa individu kita yang tanggung sendiri, tidak bisa diperwakilkan. bukan. Tapi dosa yang dilakukan Berarti oleh penyalipan itu bukan penebusan dong. Itu Iya. pertobatan. penyalipan. Itu Bukan. namanya Iya. penebusan. Artinya kenapa? Kan Penebusan apa Pak Billy? dari kematian abadi. Atau istilahnya maut. Upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian abadi. Kan Tuhan bilang jangan makan, nanti kamu mati. Nanti mati. Mati dalam konteks apa? Maut. Ya. Jadi Bang Billy, sebelum Yesus mati, apakah orang-orang itu dalam keadaan mati maut itu kan berarti masuk neraka begitu kan? Mati untuk selamanya itu. Itu kan masuk neraka berarti. Soalnya yang saya baca itu kan neraka belum ada. Bang Billy. Wah, ini terpental lagi nih. Bang Panji. Aduh, Bang Sudah Panji. tidur ini Bang Panji ini. Bang Panji, tok 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 Kasih tok tok tok. bantu. Sahur. Bang Han. Akan ada pertanyaan oleh Bang Han. makhluk. Iya, Bang Billy, bagaimana Bang Billy? Halo Bang Billy, suaranya hilang. Jangan di-mute lah, Bang Han. Orangnya juga hilang. Itu pilih masuk. Live. Nah, itu masuk lagi. Bang Billy. Halo. Sinyal. Oh iya, terpental terus kasihan. Jaringan mungkin itu. Jaringan. Iya, pahami. Bang Billy ini asal dari mana Bang Billy? Asal mana? Manado. Waduh. Manado kampung apa Bang Billy? Kampung apa? Aduh, Bang Billy tidak bilang baru. Aduh, suaranya hancur Bang Billy, suaranya hancur.
suaranya hancur. Hancur. Ini mungkin banjir di Manado nih, bawa suaranya Bang Billy ini. Tidak tahu Dari suara kemana. kamu kita berdekatan aja. Oh iya, aduh. Nyanda bilang dari Jangan dulu salah Bang Billy. Bang Billy ini, Bang Billy nyanda bilang Bang Billy kok. di jalan kah? Di jalan kah? Terpentah lagi. Aduh, padahal Manado itu jaringannya bagus ini Bang Billy, mungkin di pedalaman Bang Billy ini. Di jalan SBY, jalan SBY. Oh, Jalan SBY. kalau saya ini Tagulandang Mas Billy, saya Tagulandang. Aduh, salaknya bukan main banyaknya. Iya. KOD Diskusi aja, nyanda bilang dari dulu Bang Billy ini. Sudah, kalau mau turun dari Tagulandang ke Manado, nanti kita di pelabuhan. Oke, mantap Bang Billy. Ya, nanti saya bawa oleh-oleh buah salak Bang Billy. Malam, Itu Pak Aidra. So tahu tuh Tagulandang pi buah salak Bang Billy. Bang Billy, Bang Billy Advent Bang Billy. Bang Billy Advent. Iya. Oh, aduh ini enak ini Bang Billy kalau dialog sama saya ini Advent ini. Soalnya ayah saya ini apa mantan pendeta Advent Bang Billy. tahu dari Iya, ayah mantan pendeta Advent. Sangir Tagulandang, mantan pendeta. Mana Mimi nih, Mimi? Iya. Meme Mana selalu Mimi? Mimi hadir. ada pertanyaan apa ini Iya. sama Andres? Kalau saya pandang Bang Billy, Silver siapa? Bang Billy, Andres kah? Itu ada Halo. Andres kan itu? nah, kalau saya pandang ini Advent ini mereka ikut Udah, ajaran Silver. Yahudi, bukan ajaran Udah. ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen tapi ajaran Yahudi Bang Billy. Bagaimana menurut pendapat Bang Billy itu? Ada Anders ya? Ada itu. Itu Alan. Coba Silver ini. Itu Kasih kesempatan Anders lah. iya. Coba memere satu kampung itu kamu sama Andres itu. Satu kota, Iya, satu sama kota. sama NTT. Iya, satu kota itu. Pakai bahasa NTT dulu. Makumere. Beda-beda bahasa, beda-beda. Oh, kirain itu lagu Memere itu. Iya. Putar ke kiri. Anders. Ya, Diskusi aja Kasih lah, pertanyaan. saya bertanya, boleh. Saya curiga dulu. Saya curiga ini, bro, ini Iya Bang Billy. Aduh Bang Billy curiga nih selalu benar ini. Iya betul Bang Billy. Walaupun saya tidak dengar, yang penting betul aja. Lanjut Bang Billy. saya mau bertanya kepada umat muslim. Please. Ini kan kepercayaan umat muslim ini kan aura SWT itu kan sat ya, sat. Bukan ruh. Dan aura SWT itu tidak sama dengan ciptaannya. Pertanyaan saya curiga seperti apakah wujud aura SWT itu? Ini ada kunci bola nih. Terus itu yang pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, jikalau aura SWT tidak sama dengan ciptaannya, kenapa dalam 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Asmaul Husna itu, kenapa sifat-sifatnya ada yang sama dengan manusia? Misalkan sifat baik, sifat penyayang, kenapa sama dengan manusia? Sedangkan hukum Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Kenapa dalam sifatnya sama dengan ciptaannya? Itu pertanyaan saya. Jadi tolong menjawab pertanyaan saya.
Seperti apakah Allah SWT itu? Nah, itu yang pertama. Sebab Allah SWT bukan ruh. Artinya tidak bisa dipahami secara logika manusia. Allah SWT itu tidak sama dengan manusia. Artinya secara logika manusia tidak bisa memahami siapakah Allah SWT, bentuknya seperti apa, miripnya seperti apa. Karena dia bukan roh, dia tidak sama dengan ciptaan. Terus dia bagaimana rupanya, modelnya bagaimana. Karena tidak bisa dipahami seperti apakah Allah SWT itu. Terus yang kedua, tentang sifat-sifat Allah itu. Kalau Allah SWT itu tidak bisa sama dengan ciptaannya. Kenapa sifat-sifat dalam 99 nama Allah itu sifat-sifatnya kenapa ada yang sama dengan manusia? Coba umat muslim tolong menjelaskan itu. Ya, Terima Oke, kasih. ini ada Ya, Bro sampai mau Indra menjawab mau ini. jelasin Apa ini. sih? Silakan Jangan. Bro Indra. Ini Bro ada Bro Indra nih. Silakan jelaskan Bro Indra atau ada Bro Umi Indra. nih. Bro Indra. Umi Tolong ini dijelaskan, Bro silakan. Ya, Pak Indra. Umi. Assalamualaikum. Umi. Waalaikumsalam. Bentar, ntar dulu ini apa namanya masih Oke, siap. atur-atur dulu. Oke. Ya, oke Bro Indra silakan jelaskan. Buka mute-nya. Pertama, tolong menjelaskan dulu pertanyaan saya pertama, kedua, kemudian kedua baru menjawab pertanyaan kedua satu-satu. Jangan rambang-rambang. Supaya kita Iya, bisa iya. mengerti Kalau- baik-baik. Kalau perlu kamu ini Andes kasih pertanyaan 10 langsung. Nah, tidak boleh begitu. Nanti jawabnya mutar-mutar. Oke, silakan. Siapa Iya. yang mau menjelaskan? tapi ini jawabannya kan menurut Islam ya, bukan menurut pemahaman kalian. Jadi mau Ya, kalian menurut terima atau Islam, tidak? Menurut Islam. Iya, begitu. Ya, menurut pemahaman, menurut iman Islam. Iya, betul. Ah, ini enak kalau begini kan. Ya, silakan siapa Ya, ya? siapa yang mau menjawab? Iya. Bro Indra. Bro Indra bisa menjawab kah? Kalau- Bentuk Kalau tidak bisa, kalau tidak apa gangguan nanti itu Mas Fauji mau Fauji tetap jawab. Cek mic. Oke, mantap, dengar. Iya. Mantap. Masuk, Bang. Ini jawabnya berdasarkan keimanan ya, Bang, ya, bukan pakai dalil ya, Bang. Karena saya nggak terlalu hafal dalil gitu. Oke, siap. Silakan. Ya, nanti kita bantu. Silakan Bro Indra. Suaranya hilang. Jauh sekali, Ya. Bro. Cek mic. Jauh nggak, Bang? Dengar tapi kecil. Jauh. Iya, dengar tapi kecil. Coba buka handset, Bro. Ayo jawablah, jangan lama-lama. Ya, kita kan kasih kesempatan satu persatu begitu. Ya, Biar yang bisa jawab aja. oke. Berarti saya coba jawab ya Bisa pertanyaan jawab, pertama bisa itu. jawab semua. Ini ada Iya, soalnya ada tamu kan kita kasih kesempatan begitu. Kita kan sudah biasa debat di sini, dialog, diskusi. Iya, tapi suaranya dia itu kan hilang-hilang. Bagaimana kita semua mendengar bahasanya? Halo. Ah, mantap, Bro. Oke, mantap. Mantap. Iya bang, kalau pemahaman saya dari saat saya belajar gitu bang ya, Allah itu memang wujudnya ada, cuman undescribed bang. Kita ini nggak bisa mendefinisikan gitu, seperti apa bentuknya, terus bagaimana, ya kelihatannya bagaimana gitu. Karena memang dia tidak seperti makhluk, tidak seperti ciptaannya gitu. Ya karena kalau dalilnya sih yang paling sederhana ya di surat Al-Ikhlas itu gitu loh. Dia itu tidak bisa didefinisikan gitu loh secara bentuk ya.
Terus tadi masalah sifat gitu bang, ini dulu sebelumnya saya pernah dengar sih ada yang nanya seperti ini sih. Kalau gampangnya gini bang, karena kalau masalah sifat itu kan Allah kan sifatnya kan maha bang. Kalau maha itu berarti nggak ada yang bisa nandingin gitu loh bang. Bukan berarti dia itu sama seperti ciptaannya, bukan. Dia itu melebihi gitu loh bang. Misalnya bisa bilang maha penyayang, ya maha penyayang, nggak ada yang bisa mengalahkan rasa sayangnya Allah gitu kepada makhluknya gitu loh bang. Apalagi ibunya gitu, ibu pada anak itu tuh sifat sayang ibu sama anak itu mungkin kalau pemahaman kita kan manusia mungkin paling tinggi gitu derajatnya lah ya. Cuman kalau Allah sama makhluknya itu melebihi itu gitu loh. Kita nggak bisa mendefinisikannya gitu loh. Benar-benar sangat luas gitu, rahmatnya juga luas sekali gitu. Jadi seperti itu bang. Banyak sekali tuh ayat-ayat gitu atau hadis-hadis qudsi juga tuh yang menyinggung kalau memberitahukan kita umat Islam tuh kita tuh sebagai umat Islam tuh nggak boleh putus asa sama rahmat Allah gitu. Maksudnya kita kita harus berharap terus sama Allah gitu. Kita yakin Allah itu pasti memaafkan dosa kita, mengampuni dosa kita, terus memberikan kita apapun yang kita minta. Itu kita mesti yakin itu gitu. Begitu bang, kira-kira bang. Sudah. Halo. Ya halo. Halo. Ya, jadi Allah itu kalau dalam pemahaman Islam itu adalah zat ya. DZAT ya, bukan zat tapi zat. Apakah zat? Ya, Zat paham, itu paham, adalah paham. barang gaib, Bang. Kita di Islam itu tidak bisa menggambarkan Allah. Karena memang ada aturannya di situ bahwa Allah itu tidak menyerupai apapun dengan makhluk ciptaannya. Dalam arti tidak menyerupai apapun itu wujudnya ya, wujudnya Bang Anders. Karena kalau kita mengandai-andai wujud Allah, kita takutnya itu jadinya ke murtad. Karena kita tidak boleh mendefinisikan itu wujud Allah seperti apa, mengangan-angan seperti apa itu. Jadi syirik Islam memang begitu. dilarang. Iya, jadi syirik nanti. Ya, jadi syirik. Karena kita itu untuk mengetahui wujud Allah atau barang gaib itu kita hanya sedikit diberikan pengetahuan oleh Allah. Kita tidak boleh melangkah terlalu jauh dari hal-hal yang gaib. Dan Allah itu sifatnya gaib. Apa gaib? Itu ada, wujud ada, tapi tidak bisa nampak. Ya seperti angin lah. Angin itu ada, tapi kita tidak bisa melihat angin seperti apa. Itulah seperti itu. Tapi bukannya Allah itu angin, bukan. Seperti jin, setan itu kan ada ya, tapi kita tidak akal nampak. pikiran Ya. kita. Akal. Seperti akal pikiran kita, Bang Des. Kita punya pikiran, tapi kita tidak bisa melihat pikiran kita. Kan? Bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, betul. Bagaimana rupa pikiran kita? Bentuknya Kita bagaimana? berakal, kita punya akal, tapi kita tidak bisa melihat akal kita seperti apa wujudnya. Itulah yang dinamakan gaib. Tapi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Dengan apa kita meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta alam seisinya, baik langit dan bumi serta isi-isinya. Itulah yang kita imani. Seperti itu Bang Anders. Kalau menurut sifatnya itu, iya sifatnya kenapa menyerupai manusia? Yang menyerupai manusia itu bukan wujudnya, tapi sifatnya. Sifat apa? Manusia manusia bisa melihat, Allah juga maha melihat. Manusia itu dapat berbicara, Allah juga maha berbicara. Jadi seperti itu. iya. Tapi melihat manusia dengan melihat Allah itu beda. Sifat-sifat Allah itu Iya. yang sifat-sifatnya itu yang ditanamkan ke manusia, tapi manusia di sifatnya itu mempunyai keterbatasan. Betul. Keterbatasan sifat, tidak seperti Allah, karena Iya. Allah di situ disematkan kata maha. Maha. Selalu dengan kata maha. Berarti Maha lebih itu dari segalanya. segala-galanya dan tanpa batas. Ya, penglihatannya itu maha melihat. Berarti meskipun kita bersembunyi di lubang yang paling kecil ataupun kita di mana, kita selalu dilihat oleh Allah. Lain dengan manusia, bisa melihat yang tampak begitu. Iya. Yang tampak kasat mata itu yang bisa dilihat oleh manusia.
Maha mendengar itu adalah sifat Allah. Kalau manusia itu dapat mendengar. Jadi begitu Mas Ades perbedaannya. Sifat-sifat Allah dengan manusia memang ada persamaan, tapi Mahanya di yang manusia itu iya, ada keterbatasan. Ada betul. keterbatasan. Maha kasih seperti Bang Andes mendapatkan udara, itulah kasih dari Allah, bisa bernapas begitu. Ya. Tapi maha kasih manusia hanya batas uang, ya, berikan uang, beri Mengasihi kasih sayang sesama. begitu. Nah, itu bedanya Allah dengan manusia. Kalau maha kasih tadi maha Jadi besar. kesimpulannya, Ya bagaimana? Jadi kesimpulannya sifat Allah dia sama dengan manusia. Sifat manusia dia sama dengan sifat Allah. Maha, bedanya maha, maha, Oh enggak bang, bedanya maha itu, maha bang. maha. Maha. Kalau manusia itu hanya maha apa nih, hanya dia ini Sifat Allah bisa sama dengan manusia. Sifat manusia bisa sama dengan sifat Allah. Hanya berada di maha saja, berarti ada kesamaannya juga. Berarti hukumnya mengatakan bahwa Allah tidak bisa sama dengan manusia. karena tidak sama, karena ada mahanya, Mbak. Itu wujud. Karena ada Itu mahanya, kan wujud. baru ada mahanya juga. Jadi tidak sama dengan manusia. Kalau sifatnya ada mahanya, Ya, nah jadi tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kan hanya, wah dia ini penuh kasih sayang, tapi tidak maha kasih sayang. Tidak ada kata maha tadi, Tuh. begitu. Kalau Allah, kalau begini, saya sebagai seorang yang berlogika, saya berpikir Iya ya. kalau Allah punya sifat dalam 99 nama itu jalan ada sifat-sifatnya juga, berarti Allah itu punya wujud juga. Iya wujudnya, tapi kita tidak bisa Allah ada gambarkan warna, bagaimana ada. begitu. wujudnya, tapi berubah zat ya wujudnya. Iya, gambarnya bagaimana sih? Takutnya jatuh ke syirik. Saat itu kata sifat atau kata wujud? Wujudnya zat. Wujudnya itu zat. Enggak bang, Zat itu artinya artinya ada apa? gitu loh bang. Artinya ada gitu bang. Zat itu wujud ada, tapi kita tidak bisa mendefinisikan Berandai-andai dia, zatnya itu tidak bisa seperti berandai-andai apa. begitu. Tidak. Karena takut jatuhnya ke syirik. Karena dosa yang paling besar itu syirik Kalau begitu. kita bisa menggambarkan Allah seperti apa, wujudnya seperti apa, takutnya kita jatuhnya ke syirik. Iya, karena itu dosa yang paling besar. Digambarin Begitu, kertas, takut. atau di dompet, takutnya gitu. Enggak, berarti penjelasan kalian juga tidak bisa mengumpamakan Allah itu seperti Oh, angin. tidak Itu bisa syirik syirik juga. itu. Iya, karena jatuhnya ke syirik. Tidak bisa. Syirik nanti. Akhirnya kita dosa. perumpamaan, itu Iya. perumpamaan aja. Terus kenapa Seperti Anda angin tadi itu kita meyakini. mengumpamakan seperti angin? bukan. Maksudnya yang Bukan itu tuh perumpamaan. tidak bisa dilihat Nah, begitu. Angin, kita yakin angin itu ada, tapi kita tidak bisa Melihat mendefinisikan warnanya bentuknya apa. seperti apa sih Iya, angin. bentuknya Karena itu bagaimana goib. begitu. Kayak akal pikiran kita. Akal kita punya akal, tapi kita tidak bisa melihat akal kita bentuknya seperti apa sih akal itu. Enggak seperti itu, tapi kita yakin bahwa akal itu ada. Setiap manusia itu diberi akal oleh Allah. Tapi kita mewujudkan akal seperti apa? Bisa nggak Bang Ades? Mewujudkan akalnya Bang Ades seperti apa? Kalau akal tidak, Manusia. akal bisa diwujudkan dalam sebuah tulisan. Ya, itu jatuhnya tulisan bukan akal. Itu jatuhnya jadi tulisan bukan akal. Seharusnya Anda bertanya, angin bisa diwujudkan nggak? Kalau itu saya bilang tidak bisa. Kalau akal bisa diwujudkan. Gimana Ya. cara melihat akalnya? Bagaimana cara melihat akal? Bukan Melihat masalah akal, Anda bagaimana? bertanya mewujudkan, bukan melihat. Wujud akal bagaimana? Wujud itu Iya. kan melihat begitu. Wujud bentuknya Iya, akal itu bentuk seperti apa? wujud. Bentuknya Kata itu. wujud itu bentuk. Bentuknya. Iya, bentuk wujud itu. Arti dari wujud begitu. Kalau wujud akalnya memang tidak bisa dilihat. Oh. Tapi Ya, itu ada. itulah. Apakah Allah SWT seperti itu? Ya, kita tidak bisa tapi kami hanya wujudnya mencontohkan. adalah saat ada, tapi kita tidak Iya. bisa. Tidak bisa, hanya mencontoh-contohkan mewujudkan dia aja. Seperti apa. Iya. Nah, ini yang Tapi menjadi ada. kelemahannya. Kalau Allah SWT itu wujudnya memang ada, tetapi sifat-sifatnya ada maha ini, maha itu. Berarti sesungguhnya Allah SWT itu adalah mempunyai wujudnya memang bisa dipahami secara otak manusia. Oh, Tapi tidak sesungguhnya bisa.
Oh, Tidak tidak bisa. bisa. Karena Tidak bisa. mahanya saja tidak sama dengan manusia. Bagaimana bisa pahami? Mahanya itu Kalau Allah itu bisa menampakkan wujudnya, berarti dia sudah tidak maha kuasa Iya, lagi. betul. Kekuasaannya malah Kalau terbatas siapa dia. bilang Nah, Allah kalau maha kuasa berarti dia bisa apa namanya sama dengan manusia juga karena dia sifatnya maha kuasa. Ma- justru manusia kalau bisa sama-sama manusia kuasanya di manusia, mana? dia tidak maha kuasa. Iya, manusia Karena kuasanya di siapa mana? bilang? Kalau sudah menjadi Tidak manusia, bisa. Harusnya- kekuasaannya sudah terbatas. Iya. Itu kalau di Islam. Pemahamannya Gini, seperti itu, Pak Andes. Karena presiden itu Kalau hanya menguasai satu kota begitu, satu negara. Tapi Allah menguasai seluruh Nah, alam. jangan pakai bahasa perumpamaan lah, nanti saya bantah lagi. Bukan maksudnya Enggak, kenapa manusia kita kan nggak Anda bisa mengatakan melihat Allah, manusia. Bang? Begitu. Ya, Enggak, intinya seperti itu. begini bang. Misalnya kita nih bang sebagai manusia gitu bang ya. Kita kan tinggal di bumi gitu bang ya. Ini kan bumi kan besar sekali gitu kan. Nah kita ini kan nggak bisa ngelihat buminya. Bentuk buminya kita nggak bisa ngelihat nih. Ini baru bumi doang bang. Kita nggak bisa ngelihat bentuk buminya ini, nggak bisa ngelihat saking besar karena kita kecil sekali dibandingkan besarnya bumi ini. Nah Allah itu maha besar, lebih besar lagi. Gimana kita bisa melihat sesuatu yang sangat besar gitu loh bang? Enggak, Coba saya gimana, ada Bang? pertanyaan Coba. sedikit boleh ya? Lanjut Memere. Ya, ya, lanjut. Jadi menurut Islam ini Allah ini besar ini yang Allah. besar ini Allah, ya, Allah. Allah Subhanahu wa taala ini Iya. besar ini yang dimaksud besar di sini secara fisik atau kemakuasaannya. Kuasanya. Karena saya lihat muslim bentar dulu. Karena saya lihat muslim ketika berdialog dengan saya mereka mengatakan bahwa Allah itu secara fisik itu besar, lebih besar daripada alam semesta. Kuasanya lebih besar dari alam semesta. Enggak, bukan muslim yang lain mengatakan bahwa fisiknya itu lebih besar daripada alam semesta. Jadi dia itu bisa mengelilingi alam semesta ini dari fisiknya. Berarti mereka sudah melihat begitu. Jatuhnya syirik nanti. Itulah. Agas, coba itu buka Al-Baqarah 255 itu dari kita. Ya, saya tidak coba, bisa share coba. screen, Bang. Coba Bang Boy. Biar bantu Berapa? share screen. Al-Baqarah. Terbang. Al-Baqarah Al-Baqarah 255. Ya, biar pakai dalil lah begitu. Dua ratus 200 berapa, Bang? Bang Hans? 255. 255. Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang Al-Baqarah dapat kursi. tanpa isinya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya, di situ sudah menjelaskan bahwa kursinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah meliputi apa itu? Langit dan bumi ya. Iya. Nah, itu baru kursinya saja. Allah Kan? terus sama dengan manusia. Nah, jadi kursi situ apakah tempat duduk atau bagaimana itu? Berarti orang itu sudah lihat begitu maksudnya. Atau bagaimana Memere? Oh, berarti mungkin yang dimaksud itu kata kiasan atau gimana itu? Kuasanya begitu. Kuasanya lebih begitu. Tidak, maksud Kuasanya. di situ kan Iya, kursinya. kursi itu kan kekuasaan seperti mungkin. tempat tatanya Allah. Kursi kekuasaan, contoh Kursi itu presiden. kekuasaan. Contoh presiden, kursi kekuasaannya di mana begitu? Kaisar, raja, itu kan ada kursi-kursi itu. Iya. Kursi itu menteri, kan bisa dimakna. betul. Jadi bentar dulu, kursi itu bisa dimaknakan menjadi dua. Kekuasaan. Yaitu kursi bisa dimaknakan, bentar dulu. Oh iya. Yang pertama bisa dimaknakan menjadi tempat duduk bisa. Yang kedua bisa dimaknakan menjadi kekuasaan. Lalu di sini mana yang masuk nih? Dimaknakan menjadi tempat duduk atau kekuasaannya? Sisa baca ayatnya biar pahami. Meliputi kekuasaannya, berarti kekuasaannya meliputi
Coba lihat itu ayatnya. Begitu aja. Kita baca ayatnya langsung biar lebih paham. Artinya kursi itu maknanya bahwa kemahakuasaannya ya. Iya, kekuasaannya begitu. Maha kuasanya itu meliputi. Kalau kursi meliputi, sedangkan bumi ini bulat, berarti kursi bentuk bulat begitu atau bagaimana? Kursi Oh, ini ya artinya- maksudnya bisa tahta apa singgasana atau throne gitu ya, kekuasaan juga sih. Nah, kekuasaan begitu. Kata kursi tadi itu kekuasaan, singgasana kekuasaan begitu. Kekuasaannya itu meliputi seluruh alam ini, apa aja itu. Enggak, maksud saya begini ya guys. Kata Iya, iya, kursi itu bisa kita jelaskan atau kita maknakan bisa menjadi tempat duduknya Allah. Lalu yang kedua bisa kita maknakan menjadi kemahakuasaannya atau kuasanya. Kalau tempat Yang duduk mana kira-kira dua ini? begini Memer. Kalau Ya, tempat kira-kira duduk, dua ini mana yang masuk? iya, kalau tempat duduk berarti Allah itu bertempat. Sedangkan Allah itu tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Begitu. Jadi di sini maksud dari ayat ini Oh, iya, adalah kekuasaannya, bukan tempat. Kalau tempat berarti Berarti Islam tidak memahami atau tidak mengenal kata bahwa Allah ini mempunyai tata ya. memulai apa? Punya. Mempunyai tata tempat Allah tinggal ada di ada Arab. tempat. punya. Allah Subhanahu wa Di Arab taala bukan di atas di Arab. di atas ars. Iya, Allah ini kan bertata di atas ars. Kalau kami punya kan bertata di atas kerubim. Kalau Bagas mengatakan bahwa Allah ini kebesarannya meliputi seluruh alam semesta dan tidak mempunyai tempat duduk, lalu dia bertata di mana Allah? Dia tidak memerlukan tempat. Ingat, tidak memerlukan tempat. Di mana saja dia bisa begitu. Mau di ars, dia apa bisa. Dia tidak memerlukan tempat. Kalau dia memerlukan tempat berarti dia sama dengan manusia. Oh ya, berarti beda pemahaman ya. Karena Alkitab Bukan berbeda beda seperti pemahaman. Sesuai dalil Allah itu berada di ars waktu Nabi Muhammad, ya. Kalau kita ikut hadis, waktu Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj bertemu Allah di ars. Itu kalau kita ikut hadis begitu. Ya, Tapi karena begini Bagas, pertanyaan saya ini menurut sesuai dengan perspektif Alkitab. Jadi saya pikir bahwa Allah Subhanahu wa taala yang diimani orang muslim ini mempunyai tempat tata sama seperti orang Kristen mengimani Tuhan bahwa Tuhan kami bertata di atas kerubim dan dia mempunyai kursi untuk bertata. Dan kerubimnya itu ditanggung oleh malaikat. Jadi Allah kami mempunyai tempat tata. Sama tata, tapi kan di Kristen kan juga tidak bisa menggambarkan kursi Allah itu seperti apa kan? Apa seperti kursi-kursi yang kita punya kan tidak Ya, seperti itu. kalau kami menggambarkan bahwa kursi Allah itu memang tempat duduk Allah. iya, kalau Kristen mengatakan itu tempat duduk. Iya. Tapi kan kita tidak bisa membayangkan bagaimana tempat duduk Allah itu kan kita tidak bisa membayangkan gitu. Bentuknya seperti apa? Kalau kami bisa membayangkan karena begini Iya, karena jatuhnya bukan syirik, Bang, kami mereka. imani itu. Iya, jadi Tuhan yang kami imani itu bahwa dia itu sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 itu kan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya Allah ini artinya manusia ini Allah menciptakan manusia ini menurut rupa dan gambar Allah. Artinya Allah Maksud ini, rupa dan gambar itu apa ya, itu? dari rupa dan gambar itu dari sisi fisiknya. Berarti Allah manusia bukan roh. Bukan, bentar dulu. Bukan, Allah ini soalnya dari kamu sisi bilang dari fisiknya. fisik. Bentar bisa jelaskan. Oh bentar iya saya iya. jelaskan. Lanjut. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 ini bahwa sudah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Jadi Allah itu menciptakan manusia menurut rupa dan gambar dia. Lalu ya Yesus mendukung dengan Yohanes 4 ayat 21. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 21 itu Yesus mendukungnya ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini
dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya Yesus mengatakan bahwa orang itu menyembah kepada Tuhan yang mereka tidak kenal. Tetapi Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya Yesus mengenal, artinya Yesus ini dengan mudah-mudahan menyembah apa yang dia kenal. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, Iya, lanjut. baik. Jadi sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Yesus sudah menegaskan bahwa Bapa itu adalah roh. Jadi jika kamu ingin menyembah Bapa, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Sebab itulah yang Bapa inginkan. Artinya Bapa, artinya Allah kami ini sudah dijelaskan Yesus bahwa kejadian satu ini dari fisik Allah itu artinya seperti manusia. Tetapi perbedaan di sini Yesus menjelaskan bahwa Allah itu hakikatnya adalah roh. Kalau Nah, itulah gambar, Tuhan yang kami imani. gambar dan rupa itu Sorry, Bang, bagaimana? roh itu pengertian penggambaran roh menurut abang tuh gimana? Nggak, biar soalnya kalau di gambaran saya nih kalau orang ngomong roh gitu ya, itu saya kebayang Casper gitu bang. Maksudnya gimana, Bang? Bentuk Makanya, roh, enggak, bentuk roh penggambaran istilah maksudnya. roh, bentuk Iya, rohnya bentuk. itu gimana? Sekarang kalau gambaran saya, roh itu kayak Casper itu bang, friendly ghost Yes. itu. Ya sekarang bagaimana roh manusia? Ya, tidak pernah kita Nah, itu lihat. dia. Kan Iya. kalau digambarin kan roh manusia kan yang film-film itu kan ya itu kan apa kayak Casper itu kan. Tahu Ya Casper sekarang Bang? begini sekarang menurut abang roh abang sudah pernah lihat atau belum? Ya belum. Nah sekarang kalau Ya balik sudah, lagi artinya di film-film itu tidak menjelaskan sesuai dengan fakta dan kenyataan. Intinya roh itu belum pernah dilihat oleh manusia bahwa seperti apa roh itu kan manusia tidak tahu bahwa roh seperti apa. Abang setuju kan? iya setuju. Nah itu saya setuju banget. Nah Jadi di maksudnya sini jadi kan ayat timbul pertanyaan lagi jadinya bang. Karena itu sih jadi timbul pertanyaan lagi gitu. Iya, di kejadian itu Kalau- yang Allah menciptakan sesuai dengan gambar manusia, rupa dan itu. Berarti rohnya itu bentuk iya, manusia. kejadian Begitu. 1:26 itu bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Artinya secara fisik manusia itu didesain oleh Allah menurut rupanya sendiri. Nah, iya, berarti Artinya fisik roh manusia Allah ini- seperti manusia begitu. Kalau kita Bentar, ikuti, bentar. oh iya, iya. Artinya Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan fisiknya. Itu berbicara tentang fisiknya ya. Oh, bukan Nah, rohnya. sekarang kita berbicara tentang kita belum berbicara tentang rohnya belum, tetapi kita membicarakan tentang fisiknya. Hmm. Allah mendesain manusia itu fisiknya sesuai dengan gambarnya, artinya sesuai dengan fisiknya Allah ya. Setuju ya? Ya terserah Anda, Nah, ya itu lalu gospel Anda. lalu didukung oleh Yesus bahwa mengatakan bahwa jadi kalau kamu ingin menyembah kepada Bapa, menyembahlah ke dalam roh dan kebenaran, sebab itu yang dia inginkan. Artinya Allah ini adalah roh. Iya. Walaupun fisiknya secara manusia, tetapi hakikatnya dia adalah roh. Jadi dia ada fisik begitu berarti. Allah itu ada fisik manusia. Bukan. Berarti Maksudnya, rohnya Allah itu bentuk manusia begitu. Betul, ya benar. Dari bentuknya itu seperti manusia. Oh, roh Allah itu Tetapi bentuknya seperti manusia. Perbedaannya itu, bentar dulu. Jadi perbedaan antara manusia dan Allah ini, manusia dia mempunyai fisik dan jasmani, tetapi Allah tidak. Dia adalah murni roh. Artinya mutlak mutlak bahwa dia ini adalah betul-betul roh saja. Oh, berarti langkah kaki Berarti Allah dia itu bohong. Tembus pandang apa gimana bang? Ya? Tembus pandang apa gimana? Kalau tembus pandang menurut kita sudah pernah lihat roh atau belum? Oh, bukan kan roh itu kan soalnya gini. Ini balik ke ada yang pada saat Yesus bangkit itu yang dia ketemu Simon apa Petrus yang dia jamalah tanganku karena roh itu spirit. Roh itu tidak berdaging dan tidak bertulang. Jadi ada gitu kan bunyinya ya nggak? Bener nggak bang? Iya Kalau nggak salah, benar. Bang. Ya. Nah definisi dia roh itu tidak berdaging dan tidak bertulang itu bagaimana? Itu makanya jadi timbul pertanyaan terus gitu loh bang. Kalau misalnya kalau sosok Tuhan itu diwujudkan, dimanifestasikan suatu ada bentuk fisiknya gitu loh. Sudah saya jelaskan Dan- tadi.
Tuhan yang kami imani itu dari sisi fisik seperti manusia, tetapi dia tidak mempunyai sisi jasmani. Paham ya? Nah, tetapi dia adalah mutlak, bahwa dia itu hakikatnya adalah roh. Roh seperti manusia lah Nah, dia adalah roh. bentuknya. Jadi roh ini seperti apa? Apakah manusia sudah melihat roh? Manusia belum pernah melihat roh. Roh Iya. itu seperti apa kita belum tahu, tetapi memang hakikatnya Allah adalah roh. Ya, dan Jadi bentuknya kami- seperti Yesus sudah manusia. mengatakan tadi. Iya betul. Iya. Nah, saya setuju dengan apa yang kamu katakan Pak. Ya, roh tapi Dan bentuknya bentuknya seperti seperti manusia. Iya. Benar. Otak kau kadang-kadang cair juga, kadang-kadang lari kau. Iya, tapi yang saya Ya, herannya itu berarti- roh kok bunyi tanda kaki itu. Bunyi langkah Gimana? kaki. Roh kok bunyi langkah kaki berarti punya fisik. Oh, yang soal di Gunung Sinai. Bukan. Soal Adam mendengar langkah kaki Allah. Ya, bukan hanya di Adam saja, di Gunung Sinai kan ketika Allah. Bukan. Kalau di Gunung Sinai sudah itu kan di bumi. Oke, itu lewat. Yang ini yang ada di Taman Eden ini. Bang Meme, kalau Allah itu roh, berarti Allah itu ciptaan, Bang Meme. Karena roh itu ciptaan. Iya, justru roh ini harus berasal dari pemiliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo Mi. Pakai laptop ini mandek-mandek terus. Ada Bang Memeriomi ya. Aku mau nagih bersyahadat katanya. Sayang. Enggak, bukan tempo hari kan katanya mau bersyahadat asal Umi yang bimbing begitu kan? Ya, Betul. Iya. Ayo. Yang penting nikah katanya. Banyak saksi loh. Umi, Yang penting nikah. bentar dos, sapa saudara-saudara Kristen yang lain Enak juga banyak di aja. sini. Seperti Anders, Pilih kan ada juga, disapa juga dong. Siapa? Ada siapa? Pilih dah. Andres. Anders, ya disapa Iya juga kan dong. udah Masa saya aja. assalamualaikum buat semua. Assalamualaikum siapa? Enggak, maksudnya aku panggil Bang Meme ini kan Bang Meme pernah punya janji. Ya kebetulan sekarang ketemu mau ditagih lah. Sebentar, kalau aku mau tanya dulu nih ya, aku mau tanya dulu sebelum kamu bersyahadat nih. Tadi kan ribut nih, katanya rohnya, Tuhannya Kristen itu wujudnya adalah roh ya. Benar nggak? Hakikat. Hakikat bukan wujud, Iya, hakikat. betul. Iya, hakikatnya itu adalah roh. Pasti ngambilnya dari Yohanes pasal 4 ayat 24 ya. Iya, boleh. Dari 21 sampai 24 seterusnya boleh. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu kan isinya ya. Iya, benar. Tapi coba baca Yesaya pasal 26 ayat 4. Wujudnya hakikatnya udah bukan roh lagi. Tetapi batu yang kekal. Apa? Batu yang kekal. Batu yang kekal. Iya, coba baca. Di Yesaya Yesaya 26 berapa? ayat 4. 26 ayat Oke, 4. Gunung silakan batu yang lanjut, kekal. Aku buka dulu ya, nanti aku lihat nanti. Boleh dibantu nggak? Ini tadi siapa? Bang Han, boleh dibantu nggak Bang Han? Yes, saya berapa? Buktikan. Yesaya 26 Yesaya berapa? ayat 4. Saya 26 ayat 4. Dulu ya, bentar. Aduh. Kayak begini nih kalau pakai apa ini? Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, saya dulu Bang Han. Oh, jadi arti kata gunung ini ya kata kiasan. Nah, itu kan pasti jawabannya itu. Udah Umi prediksi kalau itu adalah kiasan. Tar dulu. Ini rada macet-macet lagi bentar ya. Semangat Memere. Iya, benar. Ini kata kiasan. Iya. Semangat. Iya pasti.
jawabannya akan menjawab kata kiasan itu besar. Biasanya Mantap. apa, Me? Maksudnya apa? Ya, kata kiasan ini kan Standar ganda perumpamaan, biasa. bukan Standar standar ganda. Kiasan itu Uni harus pahami dulu apa kata kiasan. Kias itu yang dimaksud artinya perumpamaan, bukan standar ganda. Uni nggak tahu. Betul. Enggak standar ganda lah. Biasa kan ada artinya, Me. Pasti ada maknanya di situ. Kalau itu Kiasan kata itu artinya perumpamaan. Seperti salah satu contoh Ya. seperti disebut. Benar, Bang Boy? Tahu. Seperti salah satu Nggak contoh nggak seperti usah Akang tadi dijelasin, mengatakan. nggak usah Bentar. dijelasin. Salah satu contoh seperti yang dikatakan Agas tadi bahwa kursi Allah itu bukan berarti kita melambangkan bahwa Allah mempunyai kursi. Itu yang dikatakan bahasa kiasan. Tidak mungkin dong, masa Tuhan batu, kan aneh. Jadi maksud dari gunung itu apa Aduh, itu? bentar. Bang, Jangan salah. Aduh, maaf nih, aduh, mau- bentar. Dalam Al-Quran mau nyelip dikit, mau nyelip. kalau kamu nonton tentang Bang, itu yang Tuhan menciptakan Bang Billy, suaranya Manusia. kecil, Bang Billy. Bang Billy suaranya kecil Bang Billy. Kecil sekali Bang Billy. Aduh. kalau kalian nonton YouTube-nya Zakir Naik pernah nggak? Belum. Belum ya? Iya. Satu kali aku cari bagaimana kita menggambarkan tembok-tembok tentang tembok-tembok. Jadi lihat itu adalah perumpamaan juga. Al-Quran juga membawa sastra dalam perumpamaan juga. Oke, mantap Bang Billy. Iya, Manado semangat. Coba kamu YouTube-nya Zakir Naik. Iya. Nanti jabrik sama saya Bang Billy. Ini nih kalau pakai Saya sebut nomor saya Bang Billy, nanti Bang Billy jabrik. Di WhatsApp aku aja. Nomor juga gampang. Oh iya, nanti ketemu di grup aja Bang Billy, biar Bang Billy jabrik saya. Apa yang Bang Billy dapat dari Zakir Naik? bentar ya, ini anu, Enggak bang, kalau misalnya tadi Tuhan menciptakan manusia berdasarkan rupanya gitu bang ya, Iya, rupa dan gambar. rupa dan gambar ya. Nah berarti ada dia tuh lebih condong ke mana nih? Lebih condong ke laki-laki apa perempuannya gitu si Tuhan ini gitu loh. Kalau lebih condong ke perempuan dan laki-laki itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab ya. Kita baca sesuai dengan yang tertulis saja. Tetapi kalau Nah, masalah karena Setuju. manusia kan mempunyai rupa laki-laki dan perempuan ya. Jadi Mm-mm. Alkitab tidak menjelaskan bahwa Allah ini perempuan atau laki-laki. Laki-laki memere, laki-laki. Bentar. Alkitab tidak menjelaskan secara detail Jelaskan itu. bahwa bentar dulu. Alkitab tidak menjelaskan secara detail bahwa Allah ini laki-laki atau perempuan. Tetapi ketika kita mengutip dari perkataan Yesus bahwa Yesus menyebut sang pencipta ini dengan kata Bapa, Nah, berarti laki-laki kan? ya sudah pasti. Yesus Iya. mengatakan kata Bapa. Oh, iya, berarti laki-laki Tuhannya orang apa ya? Allah dalam Bibel begitu aja. Laki-laki. Berarti kalau yang perempuan tuh cuman nyerempet gitu ya ibaratnya. Bukan. Wujud perempuan itu berarti Kalau perempuan itu najis. Kecil Bang Billy. Manado kecil, suaranya kecil. Halo, kalau dikatakan perumpamaan, gambaran, bukan berarti dia berpikir sempit, kelaminnya, bentuknya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ya, Iya. Aceh adalah Mekahnya Indonesia. Kan begitu Aceh. Nah, gambarannya seperti apa sih? Apakah orang-orangnya seperti orang Arab di Aceh? Atau kotanya mirip benar seperti Aceh? Gambaran, hanya karena gambarannya menyerupai makanya Aceh dikatakan kota Mekah Indonesia. Mantap Bang Billy. Iya, semangat Bang Billy. Mantap. Nah, yang kedua, tentang Gunung Batu ya tadi selesai. Kenapa perumpamaan? Suaranya kecil Bang Billy. Coba cabut handset Bang Billy. Kenapa? Iya. Nah, kenapa dikatakan Gunung Batu? Kita lihat kegunaan daripada Gunung Batu. Ya, burung elang saja yang sakti itu dikatakan burung paling hebat. Tempatnya aja di batu-batu. Karena batu Suaranya ini adalah kecil. angin.
Iya, betul Bang Biasanya Billy. lepas pasang lagi tuh. Padahal baru-baru Bang Billy masuk suaranya bagus, enak, jernih, besar. Memere, suara Bang Billy kecil kan? Kitab Memere. kejadian yang itu yang hari ke-6 itu Oh, dari itu ala apa? salah Dari hitung Alkitab yang mana, hari Bang? itu. Yang mana? Ini kitab Enggak kan, kejadian itu. menciptakan manusia di hari ke-6. Kejadian ya? Benar-benar Itu bukan itu Alkitabnya pakai yang mana, Bang? Yang Katolik apa yang Kristen, Bang? Sama itu. Jadi saya tidak akan saya tidak akan berkata tentang. Sekarang pertanyaannya topiknya di mana? Nggak gini, Bang. Nggak, bukan saya lagi mau kalau kan kalau saya baca gitu yang translate Inggris sama yang Katolik itu, saya nangkapnya gini, Bang. Ini yang saya baca, Bang, ya. Kan mana nih tadi yang bahasa Indonesia? Di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia sebagai citra Allah, diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk tinggal beranak cucu di bumi dan mengusahakan apa yang ada di bumi. Itu kan di Kejadian nih. Nah, kalau dia Tuhan menciptakan manusia sesuai citra dia gitu. Maksudnya begitu. Nah, kalau yang saya tangkap itu sesuai citra dia, berarti Tuhan ini dia tuh punya gambaran, punya konsep manusia itu bentuknya seperti apa gitu. Bukan letter bentuknya seperti dia gitu yang menciptakan gitu loh, Bang. Kira-kira Oke, masuk atau Bang logika kayak gitu, Bang? Kita lihat persamaan manusia waktu diciptakan dengan Tuhan yaitu apa? Roh. Loh, Bukan. Tuhan kan nggak diciptain, Bang. Apa persamaan Tuhan dengan manusia yang diciptakan? Persamaannya Persamaannya satu. punya tangan. Persamaan. Bukan. Oh. Kekekalan. Abadi. Dua-dua abadi. Kenapa ada mati? Karena pelanggaran makan buah terlarang. Tidak makan buah terlarang, manusia abadi. Mantap. Sama dengan Tuhan. Gambarannya Tuhan itu adalah abadi. Kalau rupa Tuhan? Rupa. Iya, soalnya di situ kan gambar dan rupa dan gambar. Kalau gambaran Tuhan abadi, kalau rupa Tuhan? Rupa Tuhan, ya masih banyak. Mungkin saja rupanya Tuhan itu adalah abadi. Yang kedua, manusia itu diciptakan pada waktu itu tidak mengenal seks. Memang dikatakan untuk beranak cucu. Bagus ini. Nah, untuk beranak cucu itu menurut pandangan Musa. Tetapi apakah Tuhan secara detail menjelaskan? Jadi begini, Allah itu berfirman bukan seperti ibu guru kepada muridnya. Ayo mulai tulis catatan buku sampai sehabis YBSA kalau zaman dulu. Apa yang dikata tulis, apa yang dikata guru ditulis secara detail. Tetapi Tuhan itu hanya memberi simbol. Itu yang pertama. Yang kedua, Musa itu mengumpulkan data dalam informasi. Dia menulis cerita tentang kejadian. Musa tidak ada pada saat itu. Mengumpulkan dari mana itu, Bang? Informasi dan data. Informasi dari mana dia dapat, Nabi Musa? Ya, informasi turun temurun. Makanya dari mulut ke mulut berarti ya. Ya, dari mulut ke mulut. Informasi itu dari mulut ke mulut. Karena kenapa? Dahulu itu ada hukum lisan dan hukum tulisan. Iya, betul. Hukum lisan itu ini ya. turun temurun dari Adam. Dari Tuhan ya. Bukan dari sumber. Jadi ada dua. Jadi Musa juga menulis Alkitab ini sesuai dengan apa yang dia mampu dia gambarkan. Iya. Melalui petunjuk Allah. Kecuali 10 hukum. Iya, hukum betul. Itu ditulis oleh tangan Tuhan. Betul. Tetapi apa yang disampaikan sabda Tuhan itu diartikan sendiri oleh Musa.
Makanya saya katakan Alkitab itu ditulis menurut pola pikir, kemampuan para penulis dan gaya sastra pada saat itu. Makanya kalau di zaman berarti- dulu malah maaf ya, Bang ya, itu bukannya malah jadi bahaya ya Bang ya, maksudnya bukan akan jadi backfire gitu kalau gitu ya, karena kan kalau ibaratnya cuma ngasih simbol-simbol, nanti kan ke bawahnya jadi multi tafsir Bang, bener gak sih? Nanti nanti berikutnya setelah dari Musa, nanti turun ke bawah lagi, beda lagi tafsirnya, Iya, turun ke iya. bawah lagi, beda lagi mentafsirkan yang gitu loh Bang. Iya, jadi sama dengan tafsir saja Bible begitu. Soalnya Itu dari so, mulut ke mulut gimana? begitu. Tapi Oke, jadi berubah-ubah maaf Bang. buat saudara Kristenku yang ada di sini. Itu demikian, benar. iya. Menjadi tafsiran. Iya, betul Sesuai itu. dengan zamannya Iya. akan ada diungkapkan. Saya kasih contoh. Dalam mimpi Nebukadnezar, Nabi siapa yang bisa menjelaskan bahwa dari 10 jari-jari itu hanya melambangkan tentang kekuasaan yang berakhir dengan negara Amerika Serikat? Siapa yang bisa jelaskan hal itu? Dan ingat, di tahun 1900-an, artinya di bawah tahun sebelum negara adik kuasa patah, itu sudah difirmankan oleh Nabi kita. Dan di dalam arti mimpi Nebukadnezar, hanya akan ada satu negara madu dan susu. Dan itu fakta, itu terjadi. Nabi mana yang menjelaskan itu? Dari selesai dari Injil. Tetapi itu ditulis di buku tahun 1866. Nah, Itu yang siapa dimaksud juga yang akan negara tahu? Arab itu Apa? yang dimaksud negara Arab itu Negara Arab. Yang mana Bang? Yang mana itu? Oke, jadi saya jelaskan. Bahwa seorang Nabi kita juga menjelaskan bagaimana tentang hakikat nubuatan buku Yesaya dengan buku Wahyu yang diantaranya urutan 33, keterkaitannya kombinasi daripada Wahyu. Siapa yang tahu, siapa yang menjelaskan dalam Wahyu itu melambangkan 3 kekuasaan. Ini doktrin secara dalam tentang Advent. Dia mempercayai seorang Nabi ya. Dia menceritakan bagaimana dalam Wahyu itu ada 3 kekuasaan. Tiga kekuasaan yang melambangkan kenajisan Tuhan. Artinya 3 roh yang sangat-sangat buruk. Yang dimana dari mimpi Nebukadnezar 10 kerajaan itu akan hanya ada satu negara yang berkuasa atas negara yang lain, yaitu Amerika. Karena dikenal dengan negara madu dan susu. Yang kedua, roh spiritisme. Apa yang dimaksud dengan roh spiritisme? Penemuan-penemuan ajaib. Di dalam sekarang ini banyak yang menggunakan tenaga-tenaga, artinya tenaga dalam, roh spiritualisme, dengan memakai nama Tuhan. Itu terjadi di dalam Islam, di dalam Kristen, di dalam Hindu. Pada zaman Nabi-Nabi dahulu tidak ada seperti itu. Tetapi pada hari ini terjadi. Makanya Yesus bilang, tidak semua orang berseru nama Tuhan. agama pertama itu nggak pakai spiritual ya. Agama pertama apa itu? Oh, Agama pertama apa? Memakai spiritual nggak? jadi kalau bro mau katakan agama yang pertama negara agama apa? Sorates atau Hindu atau Sabiin? Itu bukan agama Bang. Hah? Itu bukan agama. Penganut Alkitab. Penganut Alkitab itu tidak menyentuh sebuah agama. Iya, bukan agama. Bahwa Betul. agama itu adalah agama dari Tuhan. Karena dalam struktur penciptaan Tuhan tidak menciptakan agama. Apa Tuhan lupa? Memang pada dasarnya bukan pengajaran pada agama. Tetapi iman dan perbuatan. Itulah ajaran Alkitab. Ya, kalau menurut Alkitab nggak ada agama. Kalau Islam ada. Hari ini telah kusempurnakanlah agamamu. Ada itu. Makanya saya komplit. bilang, bukan itu juga sebelumnya juga itu dikatakan oleh kitab Sorates. Sorates juga kan begitu, mengklaim agama, mengklaim dirinya sebagai nabi.
Jadi bukan hal yang baru untuk kita bicarakan soal itu. Hmm. Tetapi dalam pengajaran nabi-nabi terbukti tidak ada Tuhan menciptakan agama. Nah sekarang kalau dalam Al-Quran mengatakan demikian, sebelum Al-Quran Sokrates juga pernah berkata demikian. Dalilnya di mana itu, Bang? Bisa saya minta? Sokrates Sokrates kali maksudnya bang. Sokrates yang pemikir itu si filsuf Sokrates. itu. Ini agama Sorater. Kalau Islam nggak agama, terus kenapa dinobatkan di PL di saya 29 ayat 9 sampai 14? Yang mana? Ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Islam Rasulullah kan dinobatkan itu tuh di saya 29 ayat 9. Coba sampai saya lihat 14. Yesaya 29. Coba saya buka Yesaya 29. Kita buka Yesaya 29. Yesaya. Kita beda pun ada. Kita bicara ini menurut fakta. Saya tidak terlalu Iya. berpihak kepada. Betul. Kita anggaplah kita studi banding. Iya, studi banding betul. Pokoknya dialog santai aja. Bang Billy marga apa, Bang Billy? masjidnya enggak? Ada. Bang Meme masih ada. Masih ada sayang, iya sayang. Aduh, Bang Meme. Enggak, Jangan masalahnya belum selesai tadi. Oh iya, lanjut. Ya, Lanjut. Umi, Oke. Umi, ini kan Bang Billy lagi lanjut dialog. Jadi biar kita nyimak dulu, kita tentukan besok biar Umi dengan saya khusus berdua Enggak, nanti enak sekalian bikin aja live. besok mau. Enggak mau, Ya, aku ya. jarang masuk di sini. Maksudnya Enggak, besok itu kita enggak tentukan mau tema. salah kan. Sekarang aja. Enggak mau usah. Sekarang. Karena tadi lagi Sekarang. bahas lo kan. Ya oke lah, kita nyimak Bang Billy dulu. Kita nyimak Bang Billy bentar dulu. Kita nyimak Bang Billy dulu ya. Oke. Satu ini aja ya. Lanjut. Oke. Tangan Umi. Setelah ini Umi sama Meme ya. Oke ya. Ayat ini nubuatan Yesaya 29 ayat 9 ini banyak dari segi Kristen menolak ini bukan untuk Islam. Saya akui ini Islam. Pra-Islam. Iya. Berbicara tentang pra-Islam. Kita buktikan one by one. Setuju. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Oke. Biarlah matamu Kamu apa tertutup. pilih? Tar, kita baca dulu. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Siapa dia yang mabuk? Seperti mabuk. Dia berkata yang apa? Ingat Muhammad waktu menerima wahyu di dalam gunung, di dalam Sebentar protes dulu nih buat si Kristen ngawur aja ya. Jadi kalau ada ayat-ayat kayak begini, itu disebutkan dinubuatkan untuk Islam. Tetapi saat ada nubuatan Nabi Muhammad, itu bukan buat Islam. Ntar dulu, saya ngomong Sebentar, nggak usah curang, nggak usah main standar ganda Pak. Saya nggak suka nih kalau dialog kayak begini. Giliran ada ayat-ayat di kitabmu yang jelek-jelek itu pasti dikatakan nubuatan untuk Islam. Giliran ada dikatakan bahwa akan diutus seorang nabi dari kalanganmu, ya, yang datangnya dari Bani Ismail, itu bukan untuk Muhammad, itu bukan untuk Muhammad. Kalau yang bagus-bagusan dikatakan saya tanya dulu, untuk Yesus. jangan perpanjang. Kenapa? Ya saya Saya tanya 29 tentang Islam dulu. bukan. Anda jangan curang. Saya tidak curang, saya tidak tahu curang saya tanya dulu. Kenapa? Ya saya Kenapa ini ada ayat-ayat yang sebentar? Kenapa ada ayat-ayat yang jelek seperti ini kamu mengatakan untuk Islam? Saya paling Sampai nggak di suka sini ya orang dulu. curang menggunakan standar Soalnya ganda. sudah ribut. Menurut Ibu curang. Waalaikumsalam Islam, warahmatullahi ini pra-Islam. wabarakatuh. Coba tanya yang ada di sini. Islam bukan. Pra-Islam bukan. Kenapa kamu